apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat kita ketemu di akhir pekan ini hari Sabtu. Enak nih ya suasananya, perpaduan antara hujan dan ketika matahari pagi terbit. Saya kira di daerah itu Anda juga bisa merasakan suasana itu. Yang nggak enak itu suasana di istana. Saya sih bisa menduga seperti itu ya, Bung Rocky. Dan nggak perlu nunggu waktu lama. Kan kemarin kita bicara setelah Pak Agus Raharjo speak up tentang apa yang terjadi dengan Pak Jokowi, pasti akan muncul tokoh-tokoh lain. Dan benar, kemudian ada muncul Sudirman Said ngaku bagaimana peristiwa seputar objeknya sama ini, Setia Novanto, skandal minta saham gitu yang dimarahin juga oleh Pak Jokowi. Kemudian Fahru Rozi bicara tentang bagaimana dia Menteri Agama pada waktu itu menolak Jokowi yang ngotot untuk membuarkan Front Pembela Islam. Ini kita tuh tinggal nunggu beberapa orang lagi yang mesti bicara juga ini ya, Bu Rocky. Itu kan dulu ini dari setahun lalu kita udah duga ini pasti setelah Jokowi mulai melemah, maka semua orang stand up, speak up, stand up for your right. Nah, itu kata Bob Marley itu. Jadi Ya, sebetulnya kita tahu bahwa selama seseorang itu dikendalikan, maka dia ada dalam suasana psikologis tertekan. Tetapi begitu kendalinya mulai melemah, maka secara otomatis keinginan untuk bercerita tentang kebenaran dimulai itu. Jadi hal-hal yang sebetulnya dengan mudah kita duga bahwa pasti ada intervensi Jokowi di KPK, pasti ada intervensi Jokowi di BPK, pasti ada intervensi Jokowi di PPATK segala macam tuh. Apalagi kalau itu menyangkut hal yang bagi Jokowi ini politik identitas, apalagi itu AFPI mesti dibekukan. Tapi kita tahu duga dari awal nggak mungkin satu satu peristiwa itu tidak ada pro dan kontra. Nah sekarang Fauzi Rossi kemudian mulai membuka hal yang sama, diikuti oleh setelah Agus Pasal Ros, Menteri Agama, mantan Menteri Agama, lalu mantan Menteri BUMN, Sudirman Said. Terlagi nih Mahfud mesti ngomong, lalu Sri Mulyani itu, lalu selesai problem kan. Tetapi itu memerlukan dukungan publik untuk memperluas publikasi ini. Saya tahu bahwa nanti datang punakawan-punakawan istana untuk bikin orkestrasi lalu bantah. Enggak begitu maksudnya. Ini yang terjadi itu. Iya, itu cuma untuk mengalihkan isu sebetulnya. Tetapi di benak publik, apalagi di benak jurnalis-jurnalis senior, itu polanya udah tahu tuh. Wayer Subeno itu tahu apa isi politik istana di sekret bertahun-tahun, ya tentu dia akan jadikan itu sebagai dasar untuk menduga hal yang sama bahwa jurnalis istana hari ini juga tahu rahasia-rahasia itu. Tapi kita butuh satu era sebetulnya untuk mengungkapkan kebenaran. Dan ya. itu akan jadi buku satu waktu bahwa banyak hal yang disembunyikan di era Pak Jokowi. Dan Ibu Mega udah mulai cicil masalah-masalah itu. Saya kira semua menteri juga tahu kelakuan Jokowi selama pemerintah tuh. Cuman mereka butuh orang-orang yang di awalnya nekat. Nah kalau kita yang ngomong, nekat-nekatnya kita kan nggak dianggap. Kecuali yang ngomong itu bekas pejabat atau tokoh politik. Ya. Ini kan apa ya analoginya saya nggak tahu pas atau tidak. Ini semacam kutukan keris untuk gandring gitu ya. Saya menyebutnya karena Pak Jokowi kan menggunakan politik sandra, orang para para ketua umum partai, para menteri itu dengan politik sandra, dan Pak Jokowi gunakan itu untuk menakut-nakuti mereka sehingga mereka tunduk pada mereka, pada Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi lupa bahwa orang-orang ini juga punya senjata yang sama yang bisa digunakan balik untuk Pak Jokowi gitu. Sekarang menyerang balik Pak Jokowi. Iya, bahkan senjata yang dimiliki sebetulnya lebih banyak. Jadi Oke. kalau saya bertemu dengan kalangan politisi, semua tahu bahwa Jokowi pegang sprindik mereka, tetapi mereka juga pegang sprindik Jokowi kan. Ini tinggal soal momentum aja tuh. Jadi sebetulnya terlihat bahwa ini akan jadi orkestrasi, bahwa Jokowi akan ditelanjangi akhirnya oleh orang-orang dalam gitu. Kalau ditelanjangi orang luar, kita kena undang-undang ITE. Tapi bagaimana kalau orang dalam yang telanjangi? Yang bantah orang dalam juga. Tetapi dalam era hari ini, orang dalam bantah itu nggak ada yang percaya tuh. Jadi ada orang yang bantah-bantah nggak begitu. Pak Agus, KPK bukan itu yang terjadi. Dia silahkan bantah. Tetapi akan ada uh, kesaksian baru nanti itu. Dan testimoni-testimoni ini juga bisa kita bukukan untuk dijadikan semacam buku kecil menjelang pemilu supaya nanti kalau Jokowi dan mereka yang mendukung Jokowi itu masuk dalam perdebatan, tinggal dikeluarin buku kecil itu kan oleh oposisi, oleh panelis atau oleh lawan debatnya. Katanya udah begini Pak Jokowi. Nah pada waktu sekarang Jokowi nggak mau ngomong, yang dia suruh ngomong adalah sisa-sisa penganut setia dia tuh. Tapi satu waktu pers akan sodorkan mic ke depan Pak Jokowi. Apa ini betul? Kalau dia ngeles itu artinya betul. Oke.
Tapi mari kita ambil contoh saja, contoh kecil aja ya, Bung Rocky, yang ini bisa apa menggambarkan situasinya Pak Jokowi ya, itu KPK, gitu ya. Kan Ya. kita tahu ini eh, para pimpinan KPK akhirnya juga mengakui seperti Alexander Marwata membenarkan Pak Agus Raharjo cerita seperti itu. Saud Situmorang juga membenarkan cerita semacam itu gitu. Bagaimana mereka memutuskan dia terus jalan terus kasusnya Setia Novanto. Nah, ini kan kemudian kalau tadi menggunakan sprindik itu kita tahu di KPK itu kan juga ada pengaduan yang disampaikan oleh Ubaidah Badrin berkaitan dengan putranya Pak Jokowi ya. Dua orang putranya malahan ada Kaisang dan Gibran yang dilaporkan oleh Ubaidah Badrun dan sampai sekarang sama KPK itu kan belum tidak lanjuti. Tapi saya kira ini kan masih jadi dokumen yang tinggal di KPK gitu, suatu saat bisa dibuka lagi. Gitu. Ya pasti salah seorang komisaris KPK kan dia akan bilang, iya itu kasus Gibran disuruh langsung oleh Jokowi supaya jangan diungkap-ungkap. Kita Ya, harus menduga begitu tuh, karena ada algoritma yang sedang menuntun kita. Padahal sebetulnya jujur aja kan, sama seperti Pak Harto dulu, bahkan masih masih berkuasa dia menulis buku apa namanya itu, eh, perkataan, pikiran dan tindakanku yang ditulis oleh Ramadan ucapan KH. pikiran dan tindakan. Nah, ucapan pikiran dan Iya, tindakan. Ya, ya. itu Pak Harto bertanggung jawab semua isu tentang siapa yang lakukan Petrus. Pak Jokowi bilang, ya Pak Harto, ya saya lakukan itu untuk menjaga rakyat. Walaupun itu dipersoalkan dari segi hak asasi manusia dan kita semua marah karena Petrus waktu itu nggak ada pengadilan. Itu namanya summary execution, langsung ditembak di tempat. Tetapi Soeharto itu uh, jujur mau mengakui itu yang dia lakukan kan. Dengan alasan yang dia sebutkan masuk akal nggak masuk akal, tapi dia jujur mengatakan saya melakukan itu loh. Walaupun orang bilang enggak itu ini istri saya, mungkin Benny Murnani bilang iya, tetapi Harto akhirnya bilang enggak itu semua saya yang perintahkan. Kan itu yang satu waktu akan dibuka orang juga siapa yang perintahkan untuk menutup kasus Gibran yang disodorkan oleh Ubedillah, oleh Ubed misalnya. Siapa yang menyodorkan kasus kilometer 50 untuk dicabut CCTV-nya kan. Kan semua itu nanti satu persatu terbuka. Jadi nggak ada alasan sebetulnya Pak Jokowi masih memelihara citra lalu dicitrakan sebagai orang yang baik, orang yang demokrat, orang yang humanis dan elektabilitasnya masih tinggi. Hanya mereka yang berupaya untuk menyelundupkan kejahatan yang ingin membelanya. Jadi bahkan Pak Prabowo mungkin juga tahu banyak hal tuh. Tapi oke, ini tahun politik. Pak Prabowo pasti berupaya untuk pasang strategi dulu. Tetapi ya, siapapun yang akan jadi presiden nanti akan diminta oleh publik untuk membuka apa sebetulnya aib yang disimpan di sana. Nanti kita juga akan mikul dur menem jeruk, tapi buka dulu aibnya tuh, kejahatan apa yang disembunyikan, terutama kejahatan finansial, money laundering. Ya, ya. Dan saya kira itu tidak akan terjadi kalau kemarin Pak Jokowi tidak tetap cawe-cawe dan ingin melanjutkan kekuasaannya ya, Bung Rocky. Kalau dia turun secara normal 2 periode, orang mungkin akan sudah melupakan. Oh, udah tutup buku lah, akhirnya Jokowi kita ganti yang baru lagi. Tapi dengan situasi sekarang, saya kira orang nggak akan berhenti di situ. Gitu. Itu pentingnya semacam penyadaran diri itu masuk di dalam samadhi dan berupaya untuk terhubung kembali dengan sangkan paraning dumadi supaya ada pembersihan batin sebetulnya. Tapi Pak Jokowi menghindari itu karena dia tetap merasa bahwa dia mampu untuk memperpanjang kekuasaannya dengan memanipulasi hukum di KPK di Mahkamah Konstitusi kan. Jadi terlihat bahwa sifat dinasti itu bukan sekedar dinasti dalam arti merawat kebanggaan keluarga, tapi untuk memalsukan kejahatan, untuk menyembunyikan kejahatan. Jadi dinasti yang sekarang itu yang turun pada Gibran dimaksudkan untuk menyembunyikan potensi Pak Jokowi diadukan oleh publik karena ada kejahatan atau potensi kasus-kasus yang selama ini ditutupi dibongkar satu-satu. Ternyata nggak bisa ditutupi juga. Pada saat yang sama Pak Jokowi melakukan konsolidasi dengan memasang semua aparatnya itu, entah di dalam jajaran security atau jajaran ekonomi, semua peralatan Pak Jokowi dia keluarin. Tetapi orang yang pernah berdeal dengan Pak Jokowi merasa bahwa jangan terlalu banyak berbohong lah, maka mulai dibuka satu-satu. Nah, itu era yang biasa kita sebut sebagai apa namanya zaman pencerahan itu semua orang akhirnya dicerahkan Ya. oleh apa Kalatido apa apalah segala macam yang orang anggap bahwa satu waktu ada periode di mana kebusukan itu harus dibuka tuh dan itu ada di dalam mitologi Jawa atau ada di dalam etika politik Jawa. Ya, ya. Nah, ini kan menunjukkan bahwa sebenarnya
basis dari kekuasaan Jokowi itu ditopang oleh yang namanya fear ya, ketakutan itu ya, Bung Rocky, bukan authority ya. Kalau authority saya kira dengan fear. Ya, ya ini kita mulai masuk pada pembahasan konsep, nanti dianggap ini kuliah pula kan. Jadi betul itu bahwa authority itu basisnya adalah hukum dan legitimasi moral etik itu, karena itu disebut authority, dia punya kemampuan karena dia ada basisnya. Tapi kalau authority itu, kekuasaan itu didasarkan pada fear, maka lama-lama orang merasa emangnya kita sepanjang hidup mau hidup dalam keadaan fear. Dan itu yang disebut sebagai the Republic of Fear, yang dulu ada buku dulu namanya Republic of Fear, Republik Kecemasan Ketakutan. Itu untuk menggambarkan republik ketika Irak dipimpin oleh Saddam Hussein tuh, dengan pasukan apa namanya, kosak apa, yang betul-betul brutal tuh, menyadap sana sini, berupaya untuk memanipulasi soal-soal politik. Jadi sebetulnya kita diingatkan bahwa di dalam tradisi politik selalu ada orang yang walaupun dalam keadaan kecemasan, dikelilingi oleh ketakutan, tetapi satu waktu momentum itu akan dicairkan hanya oleh seseorang yang mengucapkan hal secara ringan tuh. Tiba-tiba Pak Agus mengucapkan secara ringan, oh iya saya ditekan soal Setia Novanto. Nah sekarang Setia Novanto mungkin mulai cemas-cemas, ternyata ke kasus dia bukan sekedar kasus pidana tapi kasus politik yang tidak diselamatkan oleh Pak Jokowi kan. Walaupun Setia Novanto, di mana sekarang Setia Novanto? Mungkin masih di Sukamiskin tuh. Jadi sebetulnya nanti orang juga akan tanya Setia Novanto, apa betul soal itu? Lalu melebar kemana-mana tuh. Jadi pernyataan kecil dari Agus Raharja itu akan membuka keberanian orang untuk buka-buka juga. Dan soal FPI apalagi itu. Ternyata Pak Menteri Agama Faisal Rossi itu udah mungkin dia udah nggak tahan, sehingga dia mesti buka bahwa dia tidak menginginkan FPI dibubarkan, bukan karena alasan ideologis, karena Fazrul sendiri menganggap bahwa ya saya nggak ada urusan ideologis dengan Habib Rizik, tapi bagi dia nggak masuk akal satu organisasi yang basisnya agama dibubarkan hanya kebencian seorang presiden, kan nggak bisa kan mesti dibawa ke pengadilan. Membubarkan FPI itu mesti dibawa ke pengadilan. Nah sekarang kita ingat bagaimana cebong-cebong waktu itu mengepung saya dan menganggap Rocky Gerung udah bagian dari fanatisme radikalisme karena membela FPI. Nah sekarang ternyata bahkan Menteri Agama menganggap itu bukan kejahatan dan tidak ada hak negara untuk membubarkan organisasi masyarakat kan. Ini mereka juga yang cebong-cebong ini yang menuduh saya kampret waktu itu atau kadrun pada waktu itu mesti sadar bahwa mereka memang cuma membenci personal dari Habib Rizik sebetulnya tuh, dan itu kemudian dilekatkan pada FPI, padahal begitu banyak kegiatan kemanusiaan FPI. Tapi melampaui itu, membubarkan satu organisasi sipil harus melalui pengadilan, bukan hanya kebencian atau ketakutan pada makhluk yang mereka sebut waktu itu Islam ekstremis. Tentu semakin dibuka, waduh, semakin ini ya Bung Rocky ya, semakin berat ini situasinya Pak Jokowi, dan kita melihat benar-benar berbagai kebijakan dia itu ya dasarnya itu betul-betul dasar yang lebih pada kepentingan personal, bukan hanya kepentingan untuk bangsa dan negara. Betul. Ya, omongan itu yang kemudian kita bongkar bahwa dari awal ada kebencian juga Jokowi pada politik Islam, dan ya. itu diselundupkan loh, ini politik identitas, ini apa namanya, kami Pancasila tuh, mereka adalah kaum radikal fundamentalis kan. Padahal percakapan demokrasi, Fadil Rossi benar bahwa kenapa nggak bercakap-cakap aja kan? Kenapa mesti disingkirkan? Sehingga akhirnya radikalisme itu tidak bisa lagi dikontrol. Kalau ada di dalam kekuasaan, di dalam wilayah kekuasaan, dilegalkan, maka bisa dikendalikan sebetulnya kan. Dan tidak semua orang menganggap bahwa FPI itu bagian buruk dari sejarah Indonesia. Saya juga adalah penentang FPI ketika FPI bikin kekacauan di Monas tuh. Dan saya kritik habis-habisan si Munarman. Kenapa sih lu gebuk-gebuk orang di situ tuh? Ya Munarman punya alasan ya, kita juga dihina kok. Tetapi kita tahu bahwa Munarman itu bukan teroris. Saya kenal baik Munarman, tapi orang kaitkan lu belain Munarman karena lu juga udah terpapar dengan ideologi apa namanya supranasional tuh yang disebut Islam. Jadi pada waktu itu wacana memang dikendalikan oleh Jokowi dan gengnya itu
untuk menyebut mereka yang pro FPI itu artinya anti Pancasila, mereka yang anti Pancasila artinya ingin mendongkel Jokowi. Kan itu yang saya sering sebut sebagai authoritarian personality kan. Jadi sekarang mulai terbuka bahwa tidak ada hak Jokowi untuk membubarkan FPI karena FPI itu organisasi yang harusnya ada karena memang dia mewakili satu wacana panjang di dalam sejarah pergerakan politik Islam. Ya, ya, ya. Nah, kalau gitu sekarang kita 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 mengepil ya, bukan menghimbau lah. Buzzer-buzzer yang selama itu mereka kemarin bekerja untuk kepentingan eh, rezim pemerintah, termasuk yang disebut oleh Pak Agus Raharjo kan soal isu Taliban di KPK, itu kan bagian dari framing untuk menghancurkan KPK. Ini sekarang juga bikin testimoni. Ini kalau Anda bikin testimoni pasti total pertobatan Anda akan diterima oleh publik gitu ya. Buka dong apa yang terjadi sebenarnya gitu ya. Ya, mulai dari tokoh-tokoh di Partai Sosialis Indonesia yang jadi penjilat Jokowi seumur hidup kan, mereka yang mestinya sadar duluan tuh bahwa mereka sebetulnya memecah belah bangsa ini hanya karena fanatisme pada Jokowi. Nah sekarang Jokowi nggak ada lagi legitimasi moral karena orang-orang yang dia kendalikan dulu akhirnya buka suara satu persatu tuh. Siapa mau larang itu? Yang bisa larang itu ada sejarawan dalam penelitian, bukan juru bicara istana yang akan mengatakan enggak itu hoax, nggak ada soal di situ. Itu baru bisa dinyatakan sebagai sesuatu yang sifatnya manipulatif kalau udah diuji secara akademis tuh. Dan itu intinya tuh. Ini mereka juga yang menggusur Taliban yang ada di KPK minta maaf dong kan. Kalian kan lakukan itu karena kalian berlindung pada Jokowi. Nah sekarang orang-orang di sekitar Jokowi sendiri merasa bahwa Jokowi memang berperilaku otoriter. Dan itu intinya kan. Nah kalau saya katakan ini lalu orang merasa Rocky Gerung masih aja benci Jokowi. Kita nggak benci pada Jokowi. Yang kita benci perilaku otoriternya. Yang kebetulan saya dan Hersu lebih mudah mendeteksi itu dari 3-5 tahun yang lalu. Yang belakangan ini kan juga pendukung juga. Pada akhirnya mereka tahu ya benar juga yang dibahas di FNN. Setiap kali saya ketemu orang yang anti anti saya itu terutama dari kalangan PDIP dan buzzer Jokowi, Rock itu ada benernya. Bukan ada benernya, memang bener dari awal gue bilang. Cuman ngapain lagi? Ya udahlah, udah terima aja lah. Kita nggak benci pada orang yang dari awal dungu, tapi sebetulnya kedunguan itu kan sifatnya karena dia ingin melindungi kekuasaan. Ya. Jadi dia jadi dungu justru karena jadi feodalistik. Jadi ingin memuja kekuasaan. Kan aneh, intelektual memuja kekuasaan kan kacau. Saya nggak bisa ngerti bagaimana begitu banyak intelektual orang-orang yang belajar hukum tata negara, belajar di luar negeri sampai dapat degree, PhD segala macam itu, tetapi memuja kekuasaan itu ajaib. Itu ada semacam mental dangkal pada the so-called intellectual itu. Memuja dan menghamba itu yang lebih menyedihkan lagi Bang. Ya, ya itu tuh menghamba gila benar. Udah memuja dan menghamba, sekarang memuja dan menghamba bagian paling buruk dari kekuasaan, yaitu dinasti kan Ya. gila. Oke, baik, Bang Rocky kita tunggu ya. Kalau ada yang akan muncul lagi memberikan testimoni lagi dan kita jadikan kita akan ulas lagi. Iya, kita tunggu saudara Sri Mulyani dan Mahfud MD. Itu dulu dah. Kalau Erlangga mungkin belakangan lah, dah. Ya, oke. Baik, makasih Bang Yes. buat 0% ya. Oke.